Udah lama kayaknya nonton horor lokal ya. Penontonnya nggak serame kayak semalam pas gue nonton. Tapi sayangnya film yang ditonton mengecewakan. Halo, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Pasti tahu nih apa yang bakal gue review di episode kali ini. Yap, betul. Akhirnya KKN di Desa Penari tayang. Tepuk tangan dulu. Tapi ya itu dia. Sayangnya lagi-lagi gue harus dikecewakan oleh yang namanya film horor Indonesia. Semengecewakan apa? Yuk kita simak reviewnya. Yuk. Setelah hampir 2 tahun tersimpan dalam gudang, KKN di Desa Penari yang tertunda tayang karena pandemi akhirnya resmi rilis di 2022 ini. Dengan status sebagai summer movie-nya Indonesia alias film lebaran. Untuk kembali mengangkat momentumnya yang sudah agak pudar, meski nggak sampai 100% sih menurunkan animo penonton untuk mau menyaksikan film yang diadaptasi dari kisah yang dulu sempat viral di media sosial, Twitter khususnya beberapa waktu silam. Maka untuk kembali menghypekan sekaligus mengajak orang-orang terlebih mereka yang emang doyan horor untuk berbondong ke bioskop, dibuatlah strategi untuk menayangkan versi uncut atau bebas sensor. Berharap ketertarikan untuk nonton KKN di Desa Penari akan makin menanjak naik. Sebuah gimmick yang menurut gue ya nggak berpengaruh signifikan juga sih pada peningkatan kualitas berceritanya. Ataupun mengubah penilaian serta pandangan gue yang sudah semalam nonton duluan versi teatrikalnya. Karena angkat atau bukan, horornya tetap jelek. Aduh, gue tuh kalau genre lain boleh lah, jelek gak apa-apa. Kalau horor entah kenapa sebelnya bisa seminggu kayaknya. Gue termasuk yang berharap soalnya KKN di Desa Penari ini bakal jadi penyelamat perhororan tanah air yang sedang darurat film Dedemit Sehat. Setelah mental dan akal dihancurkan oleh film kayak Teluh, Iblis dalam Kandungan, Oma the Demonic, dan Makmum 2. Wajar dong apabila gue mengandalkan film garapannya Awi Suryadi ini untuk ngebalikin lagi harga diri film horor lokal. Walaupun gak sepenuhnya yakin. Soalnya kalau diinget-inget sih emang betapa gak konsistennya kualitas horor dari sutradara Sunyi ini. Well, setelah selama 2 jam duduk di bioskop dengan kebanyakan memasang wajah manyun, gue bisa bilang ketakutan gue ternyata terbukti benar. Tapi bukan karena KKN di Desa Penari berhasil menakut-nakuti. Yang mana adalah harapan gue untuk film yang dibintangi Tisa Biani ini. Sebaliknya,
Takut kalau gue pada akhirnya bakal dikecewakan untuk kesekian kalinya di saat kredit menggulung. Meski gue udah pernah ngebaca sumber adaptasinya, thread Twitter itu, di review ini gue nggak bakalan membanding-bandingkan dengan produk filmnya. Lagi pula kayaknya gue pun sudah lupa sebagian besar isi cuitan si Simple Man tersebut. Jadi gue nggak hanya akan fokus pada hasil interpretasinya si Awi aja lah. Fokus ke filmnya aja lah. Dan bagaimana nantinya Awi membangun keseraman di KKN Desa Penari. Sejak awal gue menginjakan kaki di desa terpencil jauh dari peradaban modern yang dikepalai oleh Kiki Narendra ini, udah terlihat kalau KKN di Desa Penari bukanlah horor yang murah. Produksinya bisa dibilang tak main-main. Dari visual hingga setting lokasinya yang menurut gue meyakinkan. Yap, tentu aja menjanjikan dan memiliki potensi yang besar untuk bisa menghasilkan tontonan horor yang serem-serem sedep. Tapi syaratnya harus mampu memanfaatkan segala aset dan sumber daya kengeriannya untuk menghadirkan adegan-adegan yang tak sekedar bergantung pada penampakan, tapi juga mampu memaksimalkan atmosfer nggak menyenangkan dari Desa Penari ini. Alangkah bijak jika judulnya kayaknya diubah aja lah jadi Setan-Setan di Desa Penari. Karena sedari awal Nur dan teman-teman mahasiswa ini sudah ditunggu oleh antrian makhluk tidak kasat mata yang akan mengganggu mereka. Bahkan nih sejak di hari pertama, ya ampun. Kayaknya berak aja beloman udah disambut sama genderuwo bermata merah menyala. Yang gak tahu kenapa ngingetin gue sama filmnya si Api Catpong itu, Uncle Bunmi. Udah ada yang pernah nonton? Kalau ada yang udah pernah nonton, nah genderuwonya mirip-mirip kayak gitu, matanya nyala. Jadi kata KKN tersebut udah kagak relevan lagi lah menurut gue digunakan sebagai judul di film yang dibintangi juga oleh si Agnini Haq ini. Karena lebih dari separuh durasi nanti gue akan jarang sekali melihat adegan yang berkaitan dengan kuliah kerja nyata dan segala macam apa itu, proker-prokernya itu. Cuma diomongin doang tapi kok nggak ada yang diliatin sama sekali kerjaannya. Cuma ada 2 adegan itu juga nggak penting ya. Satu ngeliat-ngeliat tanaman, satu jadi background aja, masang-masang pipa atau apa itu. Barangkali ya kalau nggak salah cuma 2 adegan itu kalau nggak salah gue inget ya. Soalnya prioritas KKN di Desa Penari ini adalah sebanyak-banyaknya mengagetkan penonton dengan parade jump scare yang melelahkan. Jadi nggak ada waktu buat develop cerita, apalagi buat introduksi karakter-karakternya. Oh gitu. 1,5 jam semestinya bisa dipakai dong buat memperkenalkan kita tak saja dengan karakternya. Ada 5 tuh. Si Nur, si Wahyu yang kocak-kocak, si Bima yang diem terus, dan Ayu, satu lagi gue lupa namanya. Ya, nggak hanya buat ngenalin karakter-karakternya, tapi juga mengajak penonton untuk jalan-jalan berkeliling untuk mendalami aneka mitos. Ya nggak sih? Sambil interaksi sama warga, kan namanya juga KKN kan, harusnya kan ada adegan interaksi sama
sama warga. Dari situ mungkin ada dialog-dialog yang nyebut mitos atau pamali, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kan jadi suasananya makin mencekam tuh. Dibangun dulu suasananya. Segala macam mitos-mitos yang melekat pada tiap sudut desa. Tapi kayaknya KKN nggak mau tuh repot-repot bercerita, apalagi ngenalin karakternya. Film horor menurut KKN yang penting harus dominan sama penampakan dan kerasukan. Jadi, persetan dengan storytelling. Lagi pula penonton gak butuh yang namanya cerita. Adegan-adegannya lompat macam sketsa yang gak saling berkorelasi pun bodo amat. Sekali lagi yang diutamakan adalah penampakan. Kalau semua penghuni alam gaibnya sudah dimunculkan, barulah giliran semua elemen non-setannya dicemplungkan paksa di sisa 30 menit menuju ending. Capek men, lelah sekali. Ya udahlah, mari nggak usah ngabisin waktu buat review KKN di Desa Penari ini. Terlepas dari bungkusnya yang mahal, dari visual hingga produksi, isinya tetaplah tak ada bedanya dengan film horor busuk yang sudah duluan tayang. Oh, sungguh mengecewakan. Ya, semoga pasca kekecewaan disebabkan oleh KKN Desa Penari, next masih adalah film horor yang bisa mengabulkan permintaan dan harapan gue untuk bisa beneran ditakut-takutin oleh film horor yang beneran serem. Kayaknya sih Ivananya Kimo itu cukup menjanjikan ya. Vibe-nya sih rada-rada kayak iblis menjemput. Dan gue juga pastinya menunggu sequel Pengabdi Setan. Ya, kayaknya 2 film itulah. Semoga bisa mengobati rasa sakit hati gue ini. Aduh, gue pengen nangis kayak Pak Prabu di film KKN. Oke. Sampai segini aja ya review KKN gue. Semoga lebih baik lagi lah film horor Indonesia. Gue pengen ngerasain lagi loh ditakut-takutin dengan penonton yang rame. Oke, thank you buat yang masih mau mendengarkan ocehan gue di podcast Kripik Film ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oh iya, sekalian gue ingin mengucapkan sebentar lagi kan Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau gue punya salah-salah selama nge-podcast. Akhir kata, gue Rangga. Sampai ketemu. Ciao, thank you. Yay, yay, yay. Rame, agak rame, nggak pengen tawa.